Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Oktaviana dengan NPM 073822111058. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis pemilihan investasi penambangan batubara dengan metode discounted cash flow di PTX. PTX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan batubara dengan mengaplikasikan sistem tambang terbuka. Mengingat pada perusahaan ini memiliki cadangan yang melimpah serta umur tambang cukup panjang, maka perusahaan memiliki pertimbangan untuk melakukan pengadaan alat berat dengan harapan perusahaan memperoleh keuntungan. Lebih banyak diantaranya kondisi alat terkontrol, kesiapan alat terjamin, dapat mengikuti perkembangan teknologi alat, serta biaya alat tidak bergantung pada pihak lain. Maka dari itu diperlukan analisis investasi untuk pengambilan keputusan yang hendak dipilih, salah satu yang paling ekonomis serta kemampuan pada proyek yang akan dijalankan. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada target produksi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rencana produksi seperti jadwal kerja, target produksi, peralatan, dan jenis material serta kondisi. Yang kedua ada pemilihan alat berat. Adapun peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan yang pertama yaitu bulldozer. Bulldozer ini merupakan traktor beroda rantai yang digunakan untuk menggusur dan menggaru. Jika ditambahkan ripper, maka dia berfungsi untuk pembersihan lahan, terus penggaruan overburden serta penggaruan batubara. Yang kedua itu ada eksavator. Eksavator ini merupakan alat gali muat yang berfungsi untuk memuat material dari fond penambangan ke bucket alat angkut. Yang ketiga yaitu ada dump truck. Dump truck ini digunakan untuk memindahkan material dari jarak dekat ataupun menengah menuju ke arah jarak yang jauh. Yang ketiga ada cash flow. Cash flow atau aliran kas merupakan kas masuk atau cash in dan kas keluar atau cash out selama periode waktu tertentu, di mana kas masuk ini terdiri atas estimasi pendapatan hasil penjualan batubara sesuai dengan target yang telah ditentukan selama periode atau waktu tertentu. Yang terus kalau kas keluar itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi setiap ton batubara dan setiap BCM material. Kemudian kita masuk ke analisis investasi tambang. Dalam menganalisis keuangan digunakan kriteria investasi seperti net present value. Ini merupakan metode menghitung nilai bersih pada waktu sekarang atau selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan kas keluar selama periode waktu tertentu. Yang kedua ada internal rate of return, adalah mencari nilai ekuivalen cash flow dengan menggunakan suku bunga sebagai faktor penentu utamanya atau suku bunga yang dapat membantu NPV sama dengan 0. Yang ketiga ada payback period. Pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui berapa lama investasi yang akan dikembalikan saat terjadi kondisi break even point. Untuk metodenya ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, dimulai dengan beberapa referensi dari jurnal, skripsi, penelitian terdahulu, website, dan buku dengan studi kasus terkait. Yang kedua yaitu tahap pengumpulan data, bersumber dari perusahaan serta penelitian yang telah dilakukan pihak perusahaan. Data sekunder yang didapat seperti target produksi serta jarak angkut, data kualitas batubara, jadwal kerja, harga pengadaan alat penambangan serta bahan bakar, biaya overhead, biaya reklamasi, royalti, dan pajak. Yang ketiga itu tahap pengolahan. Data diawali dengan perhitungan produktivitas alat setiap jam dan pembuatan simulasi kebutuhan alat yang digunakan, perhitungan owning operating cost dan pembuatan aliran kas, serta analisis berdasarkan kriteria keekonomian dan sensitivitas usaha. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kegiatan penambangannya terdapat serangkaian kegiatan sebelum batubara dipasarkan. Di antaranya kegiatan land clearing, pemindahan topsoil, overburden removal, coal gathering, dan pemasaran.
Untuk jadwal kerjanya, setelah memperhitungkan beberapa kendala tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah jam kerja adalah 5.182 jam per tahun. Untuk target produksi, perusahaan ini memiliki total cadangan yang melimpah dengan sleeping ratio 1:9 dan umur tambang 9 tahun, maka memiliki rencana produksi yang telah ditetapkan sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa melihat terdapat tabel target produksi tahunan, di mana angka yang paling rendah itu terdapat 1.875 juta ton dan yang paling tinggi itu 3 juta ton. Untuk produktivitas alat ini terdapat beberapa alat. Yang pertama yaitu ada alat bulldozer. Nah, di sini teman-teman dapat melihat terdapat dua tabel. Yang pertama ada tabel produktivitas bulldozer Komatsu pada aktivitas stripping. Yang kedua itu terdapat tabel produktivitas bulldozer Komatsu pada aktivitas coal grading. Yang kedua itu ada eksavator. Teman-teman bisa melihat di sini terdapat tabel produktivitas eksavator Komatsu, di mana jenis pekerjaan ini terdapat 4, yaitu topsoil, overburden, coal, dan pit service. Di sini juga terdapat mulai dari PC 200, PC 400, PC 800, PC 1250 hingga PC 2000. Tiga itu ada dump truck. Di sini teman-teman bisa melihat terdapat tabel produktivitas dump truck dengan kapasitas 20 ton, 30 ton, 50 ton, serta 100 ton. Keempat yaitu ada penunjang. Teman-teman bisa melihat di sini terdapat tabel produktivitas alat penunjang dengan tipe alat yang berbeda-beda, tentunya juga produktivitasnya yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat langsung pada tabel berikut ini. Selanjutnya untuk kebutuhan alat. Untuk menentukan jumlah alat yang dibutuhkan didapat dari jumlah jam kerja per tahun dibagi dengan jadwal kerja alat, yaitu hingga didapatkan 5.182 jam per tahun. Untuk perencanaan aliran kas ini, dia yang pertama ada kas masuk. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada tabel di bawah ini, tabel estimasi pendapatan mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-9. Nah, pada kas keluar ini terdapat beberapa komponen biaya, yaitu biaya kapital, di mana biaya pembelian alat berjumlah 234 dengan subtotal senilai 2.404.271.911 rupiah. Dan untuk pembangunan fasilitas berjumlah 6 unit dengan subtotal 1.075.651.500 rupiah. Untuk modal kerja telah diketahui bahwa biaya operasional pada tahun pertama adalah 1.595.595.538.300 rupiah. Maka 20% dari total biaya operasional tersebut adalah 310.919.107.660 rupiah. Untuk nilai sisanya ini terdapat dua nilai sisa dikarenakan proyek ini akan melakukan investasi sebanyak 2 kali, yaitu self-fact value dari investasi pertama yaitu 211.996.601.691 rupiah. Untuk aset alat, sedangkan untuk aset konstruksi atau bangunan adalah senilai 107.565.150 rupiah. Investasi kedua dengan self-fact value alat 266.844.255 rupiah. Untuk biaya kepemilikan di sini teman-teman bisa melihat terdapat dua tabel, di mana tabel pertama yaitu tabel biaya kepemilikan pada investasi pertama, yang di bawahnya itu terdapat tabel biaya kepemilikan pada investasi kedua.
Untuk biaya operasional, telah diketahui bahwa biaya operasional pada tahun pertama adalah senilai Rp1.554.599.538.300. Maka 20% dari total biaya operasional tersebut adalah senilai Rp310.919.107.660. Kemudian di sini teman-teman juga bisa melihat terdapat tabel biaya overhead dan juga tabel biaya reklamasi. Untuk royalti dan pajak, berdasarkan jenis kalori batubara yang akan dijual, kalori lebih dari 5.200 kilokalori per kilogram dan HBA lebih dari USD 90 per ton akan dikenakan tarif royalti 13,5% dari harga rupiah per ton. Sedangkan biaya pajak yang dikenakan pada proyek ini sebesar 25% dari laba bersih atau net income before tax berdasarkan PP 37 tahun 2018 pasal 15 ayat D. Untuk bunga pinjaman dan angsuran, dia mengacu pada SBDK Mandiri dengan bunga 8%, sebesar angsuran 25% yang diangsur selama 4 tahun. Kelayakan investasi dari kedua pemodelan investasi menunjukkan bahwa NPV lebih dari 0, yang artinya proyek akan memberikan keuntungan, dan IRR lebih dari 1, yang artinya kedua skenario pemodelan investasi ini layak untuk dijalankan. Berikut ini adalah hasil analisis berdasarkan parameter keekonomian NPV, IRR, dan PBP untuk kedua skenario investasi. Teman-teman untuk lebih jelasnya bisa melihat terdapat tabel hasil analisis ekonomi pada slide ini. Kemudian kita lanjut ke sensitivitas. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui perubahan nilai NPV saat terjadi perubahan pada harga jual dan biaya operasional dengan tingkat presentasi perubahan 90% sampai dengan 110% dari biaya normal. Dari kedua parameter tersebut dapat menentukan pemilihan skenario yang terbaik untuk diaplikasikan. Teman-teman bisa melihat di sini terdapat tabel sensitivitas skenario 100% modal perusahaan. Untuk skenario ini sensitif. Jika harga turun 3% atau biaya naik 3%, proyek menjadi tidak layak karena NPV menjadi negatif. Kemudian selanjutnya untuk tabel sensitivitas skenario 70% modal perusahaan, 30% kredit, dia skenario ini dia lebih stabil karena proyek hanya rugi jika harga turun lebih dari sama dengan 5% atau biaya naik hingga 10%. Di sini juga teman-teman bisa melihat terdapat gambar atau grafik sensitivitas skenario ya. Di sini pada gambar ini terdapat garis horizontal atau sumbu X. Dia menggambarkan persentase perubahan, misalnya minus 10%, minus 5%, 0%, 5%, dan 10%. Kemudian di sini juga terdapat garis vertikal atau sumbu Y. Dia ini menggambarkan nilai NPV proyek. Terus jika grafik ini naik tajam, maka proyek sangat sensitif atau kecil perubahan. NPV-nya ini dia langsung ke negatif. Terus jika grafiknya landai, maka dia ini proyeknya lebih aman karena tetap untung meskipun harga turun atau biayanya naik. Kemudian dari hasil grafik ini dia menunjukkan kalau grafik skenario 70 sampai dengan 30% lebih landai. Dia ini lebih tahan terhadap perubahan pasar. Terus untuk grafik skenario yang 100%, dia ini lebih kecuram, dia lebih mudah untuk merugi. Jadi kesimpulannya ini yaitu dia skenario yang 70%, modalnya 30%, kredit lebih direkomendasikan karena NPV-nya lebih besar.
terus IPR-nya lebih tinggi, PBP-nya lebih cepat, terus lebih tahan terhadap perubahan pasar juga. Terakhir kita masuk pada kesimpulan. Pada kegiatan penambangan ini memerlukan peralatan utama dan penunjang dengan total alat yang dibutuhkan sebanyak 234 unit dan 6 unit untuk fasilitas yang dibutuhkan, di mana total biaya kapital untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebesar 2.556.699.031.071 rupiah, dan biaya untuk mengoperasikan peralatan adalah sebesar 1.554.595.538.300 rupiah. Pembuatan dua skenario pemodelan investasi berfungsi untuk membandingkan skenario terbaik yang dapat memberikan keuntungan lebih banyak bagi perusahaan, di mana dari kedua skenario ini sama-sama memberikan keuntungan jika dilihat berdasarkan dari analisis keekonomian NPV, IRR, dan PBP. Namun, untuk gambaran sensitivitas pada skenario pemodelan investasi 70% modal perusahaan 30% kredit lebih baik dari skenario 100% modal perusahaan, di mana hasil yang diberikan pada pemodelan dengan kredit sensitivitas saat harga jual turun 5% dan biaya operasional naik 10%. Maka pemilihan investasi skenario kedua dengan adalah pemilihan terbaik karena dapat memberikan keuntungan lebih banyak bagi perusahaan, di mana hasil menunjukkan NPV sebesar 850.979.854 rupiah. NPV lebih besar dari nol. Terus IRR 18,69% atau IRR lebih dari I, dan payback period adalah 6,21 tahun. Perusahaan juga harus berhati-hati dan teliti dalam melakukan perjanjian dengan bank ataupun kreditur dalam penyediaan kredit dengan maksud menghindari hutang yang berlebihan. Namun, jika dirasa pemodelan skenario investasi ini kurang menguntungkan, pihak perusahaan dan dapat memilih alternatif pembiayaan lainnya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.